Nah, ini ada lagi nih, banyak orang merasa gelisah saat pensiun. Mm-mm. Kan misalkan posisi kadang-kadang kan dapat jabatan dan posisi strategis, Mm-mm. dapat gaji bulanan, proyek lancar gitu. Tapi ketika kemudian sudah mendekati pensiun itu kan muncul kecemasan gitu kan, Mm-mm. waduh anak masih kuliah gitu dan lain sebagainya gitu kan. Nah, termasuk gelisah karena gagal karir atau apa ya? Hal seperti itu Mas Riko, apakah identitas sosial kita adalah musuh dari kesadaran murni? Gimana itu? No. Enggak. Jadi identitas itu, entah kita sebutnya palsu atau sebutnya ego, itu adalah ekspresi dari kesadaran. Hanya Hmm. saja, kemungkinan identitas itu ada dalam jumlah tak terbatas. Oke? Jadi ada diri kalian yang miskin. Dalam saat bersamaan, itu ada diri kalian yang kaya. Agak kaya, kaya banget. Ada diri kalian yang nggak punya istri, ada diri kalian yang punya istri. Itu semua adalah kemungkinan di dalam rahim kesadaran. Kalau kalian sadar, setidaknya kalian sadar 8 jam aja, kalian pasti tahu semua bahwa di dalam rahim kesadaran itu ada berisi semua kemungkinan, potensi. Tinggal kalian pilih. Sama ketika aslinya kalau kita mau belajar tentang manifestasi, kemudian hubungannya identitas sama kesadaran, akhirnya kita tahu kalau identitas, pikiran, emosi, tubuh adalah ekspresi dari kesadaran, adalah kita perlu belajar dari lucid dream. Misal kita mimpi. Kalau Saman nggak sadar Saman sedang mimpi, Saman nggak bisa ngubah mimpinya. Ya kan? Tapi kalau kita sadar, Kita bisa ngubah mimpinya tanpa usaha apapun, hanya niat. Misal Saman sadar nih, ketika mimpi, oh aku mimpi. Berarti Saman adalah keseluruhan mimpinya dan keseluruhan karakter. bener. Ya kan? Kemudian Saman bisa ngubah, oh aku mau terbang, ya terbang. Dalam kaidah mimpi, tanpa aturan struktural duniawi kan. Tapi di dunia yang 3 dimensi itu penuh ada aturan tersendiri. Oke. Perbedaannya di situ aja. Kalau misalnya seseorang udah udah bisa sadar di dalam mimpi itu, syaratnya supaya orang bisa sadar di dalam mimpi itu apa? Sadar pas mata terbuka dulu. Oke, sadar pas dalam kehidupan nyata dulu, Yes. senantiasa state of awareness, baru kemudian pada saat mimpi itu nanti akan Kalian bisa terbawa sadar. gitu ya. Ketika kalian bisa sadar saat mimpi, pelan-pelan mimpinya hilang. Enggak diperlukan. Jarang mimpi lagi. Jarang mimpi, kemudian enggak pernah mimpi sama sekali. Oh, Aku ini udah 4 tahun enggak mimpi. 4 tahun. Kalau dulu sebelum 4 tahun itu mimpinya tuh mimpi, sorry ya Mas ya, mimpi sekedar bunga tidur, atau kemudian kan ada Mas, mimpi itu kadang yang saya nggak tahu ya gimana cara kerja mimpi itu, terus saya nggak tahu, tapi yang jelas saya sering banget mengalami di mana mimpi itu kayak sebagai guidance gitu. Itu gimana? Jadi gini, jadi ketika kalian hadir sebagai kesadaran, waktu hanya ilusi. Jadi semua masa depan dan masa lalu terangkum jadi satu, termasuk seluruh kemungkinan yang ada di dalamnya. Jadi ada kemungkinan besar, kecil lah, ketika kalian tidur, kalian sebelum tidur mikir apa, itu biasanya muncul. Kalau kalian banyak pendamaan, sebelum tidur kalian mikir utang, ya mimpinya utang. Kalau nggak gitu dikejar rusa sebagai simbolik utang dan lain-lain. Oke. Jadi mungkin ada kesempatan kecil itu berupa penuntun, bisa jadi. Tapi kecil. Oke. Lanjut ya Mas. Ada orang yang setelah ditinggal orang tuanya itu merasa hidupnya itu kayak ikut mati gitu loh. Nah, bagaimana keheningan ini bisa menjadi ruang untuk berdamai dengan kehilangan? Kalau tadi kan menyadari emosi dan perasaannya gitu. Nah, kalau praktik masuk ke keheningan tuh gimana? Yang kehilangan kan Riko Hendra Joko kan, kesadaran tidak pernah kehilangan. Kesadaran nggak pernah kehilangan. Jadi ya nggak ada. Ya ketika kalian sadar ya udah. Iya. Ya kalau ekspresi si Riko nangis ya itu oke. Tapi ketika kalian sadar Rikonya nangis ya bisa jadi 2. Oh iya, bisa yang jadi melingkupi 2. Dan yang dilingkupi. Ya it's okay juga. Oke. Jadi ketika kita sadar ya nggak ada apa-apa. Jadi intinya adalah bagaimana kemudian kita senantiasa memperbanyak
berada di zona kesadaran tadi. Yes. Nah, makanya untuk latihan itu teman-teman biasanya yang bingung butuh kelas gitu ya. Letting in online 2 hari. Silakan nanti teman-teman yang mau daftar bisa kontak admin Ngaji Roso ya.